Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin dengan NIM 3121110109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu dari mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom Mkom. Di sini judul presentasinya yaitu tentang materi Big, HP, HBase, dan Zookeeper. Adapun materi dalam pembahasan kali ini yaitu tentang definisi dan pengertian Big, HP, HBase, dan Zookeeper. Kemudian yang kedua, keuntungan dari Big, HP, HBase, dan Zookeeper. Yang ketiga yaitu kerugian yang dialami dari penggunaan Big, HP, HBase, dan Zookeeper. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya penggunaan dari Big, HP, HBase, dan Zookeeper. Yang kelima yaitu contoh penerapan penggunaan dari Big, HP, HBase, dan Zookeeper. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sini untuk yang pertama yaitu pengertian dari Big sendiri. Big sendiri yaitu sebuah platform analisis data tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna untuk menyusun, mengelola, dan menjalankan tugas pengelolaan data pada kerangka kerja Hadoop. Fungsi dari Big sendiri yaitu untuk melakukan ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data besar dalam skenario di mana bahasa Big Latin digunakan untuk mendefinisikan langkah-langkah analisis data. Kemudian pengertian selanjutnya itu dari HIV, mana HIV sendiri yaitu sistem pengelolaan dan analisis data tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data besar di Hadoop dengan menggunakan bahasa query bernama HIVGL yang serupa atau mirip dengan MySQL. Fungsi dari HIV sendiri itu untuk melakukan query dan menganalisis data dalam lingkungan yang lebih akrab bagi mereka yang terbiasa dengan SQL, sehingga mempermudah penggunaan Big Data oleh pengguna SQL tradisional. Pengertian selanjutnya yaitu dari HBase. HBase sendiri itu sebuah database NoSQL berbasis kolom yang dirancang untuk menyimpan dan mengakses data semi-struktural atau tidak struktur dalam skala besar. Ini berjalan di atas Hadoop Distributed File System atau disingkat HDFS. Fungsi dari HBase sendiri itu untuk menyimpan dan mengakses data secara real-time dengan cepat dan efisien, membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan akses data cepat. Pengertian selanjutnya itu dari Zookeeper. Zookeeper adalah suatu sistem manajemen konfigurasi dan koordinasi yang membantu dalam pengelolaan dan sinkronisasi layanan dalam lingkungan distribusi. Fungsi dari Zookeeper sendiri yaitu untuk mengelola, mengkoordinasi, dan memonitor layanan dalam klaster Big Data dengan memastikan konsistensi dan keandalan dalam klaster tersebut. Materi selanjutnya yaitu keuntungan dari penggunaan Big, HIV, HBase, dan Zookeeper. Keuntungan yang pertama yaitu dari Big, di mana dapat mempermudah pengguna. Yang bahasa sederhananya yaitu dengan Java untuk pemrosesan data Hadoop yang mempermudahkan pengguna yang tidak terbiasa dengan pemrograman berbasis Hadoop. Yang kedua yaitu abstraksi tingkat tinggi, di mana Big dapat memberikan abstraksi tingkat tinggi untuk tugas-tugas pemrosesan data yang dapat mempercepat pengembangan dan pengujian skrip analisis data. Yang ketiga yaitu optimasi otomatis, di mana Big menerapkan optimasi otomatis untuk mempercepat eksekusi tugas pemrosesan data. Keuntungan yang kedua yaitu dari HIV, bahasa query-nya terstruktur, di mana penggunaan HIV sendiri yaitu dengan HIVGL yang mirip dengan SQL sehingga mudah digunakan oleh
orang yang sudah terbiasa dengan SQL. Yang kedua yaitu optimasi query. HFS sendiri memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan query SQL sehingga dapat menjalankan query data besar dengan cepat. Yang ketiga yaitu konektivitas dengan berbagai sumber daya. HV mendukung konektivitas dengan berbagai sumber daya termasuk HDFS, HBase, dan data terstruktur lainnya. Keuntungan yang ketiga itu dari HBase. Yang pertama itu skalabilitas horizontal, di mana HBase dirancang untuk mengatasi data yang sangat besar dan dapat dengan mudah dipecah menjadi beberapa node untuk mencapai skalabilitas horizontal. Keuntungan yang kedua dari HBase yaitu akses data secara real time. Ini memungkinkan akses data dalam waktu nyata, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat terhadap data. Yang ketiga yaitu fleksibilitas model data, di mana HBase mendukung data semi-struktural yang memungkinkan penyimpanan data yang tidak terstruktur atau berubah-ubah. Kemudian yang keempat itu keuntungan dari penggunaan Zookeeper. Yang pertama itu manajemen konfigurasi. Zookeeper membantu dalam manajemen konfigurasi yang konsisten di seluruh cluster sehingga memudahkan pengelolaan sistem yang besar dan kompleks. Yang kedua yaitu koordinasi layanan. Zookeeper digunakan untuk menyinkronkan layanan dalam cluster sehingga meningkatkan koordinasi dan ketersediaan sistem. Kemudian yang ketiga yaitu kepastian dan keandalan. Zookeeper memberikan kepastian dan keandalan dalam cluster dengan menangani pemilihan pemimpin, deteksi kegagalan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kerugian dari penggunaan Peak, HiFi, HBase, dan Zookeeper. Kerugian dari penggunaan Peak sendiri yaitu kinerjanya terbatas, di mana Peak tidak cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan kinerja yang sangat tinggi atau mengoptimalkan tingkat rendah karena menggunakan bahasa yang lebih tinggi atau Peak Latin. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam pemrograman. Peak tidak selalu cocok untuk tugas pemrograman yang rumit atau pemrosesan yang memerlukan logika yang kompleks. Kerugian yang kedua yaitu dari HiFi. Yang pertama itu latensi, di mana HiFi tidak cocok untuk tugas yang memerlukan respon real time karena query HiFiQL memerlukan waktu untuk dieksekusi. Yang kedua yaitu kompleksitas optimisasi, di mana optimisasi query dalam HiFi mungkin tidak selalu efisien dalam menghadapi tugas yang sangat kompleks. Kerugian selanjutnya itu dari HBase, di mana HBase tidak cocok untuk semua kasus. HBase mungkin tidak cocok untuk semua jenis data atau kasus penggunaan. Itu lebih cocok untuk data berbasis kolom dan aplikasi yang memerlukan akses data secara real time. Yang kedua yaitu keterbatasan query, di mana HBase tidak menawarkan kemampuan query yang sama dengan database SQL tradisional. Selanjutnya yaitu kerugian dari Zookeeper. Yang pertama, kompleksitas konfigurasi, di mana konfigurasi dan manajemen Zookeeper dapat menjadi rumit dalam klaster yang besar dan kompleks. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan tertentu. Beberapa aplikasi dan sistem mungkin menjadi sangat tergantung pada Zookeeper, sehingga jika ada masalah dengan Zookeeper ini dapat berdampak besar pada sistem secara keseluruhan. Kerugian yang ketiga itu tidak didesain untuk penyimpanan data besar. Zookeeper bukanlah solusi penyimpanan data besar dan seharusnya tidak digunakan untuk tujuan tersebut. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan dari penggunaan Peak, HiFi, HBase, dan Zookeeper. Penerapan yang pertama yaitu dari Peak. Sebagai contoh, ekstraksi dan transformasi data, mana penggunaan Peak untuk ekstraksi dan transformasi data mentah
dari berbagai sumber data seperti file teks, log, atau file CSV. Sebagai contoh, dalam penggunaan impor data dari log server web dan mentransformasikan menjadi format yang lebih terstruktur. Contoh lain dari penggunaan PIC yaitu analisis data media sosial, di mana menganalisis data pengguna dengan cara mengidentifikasi tren dan menyusun laporan dengan data yang besar yang dihasilkan oleh platform mereka. Penerapan selanjutnya itu dari HIV. Yang pertama, analisis data retail. Perusahaan retail dapat menggunakan HIV untuk menggabungkan dan menganalisis data penjualan dari berbagai toko fisik maupun toko online. Yang kedua yaitu analisis log aplikasi, mana penggunaan HIV untuk menganalisis log aplikasi besar yang dihasilkan oleh aplikasi web atau mobile. Query HiveQL dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah kinerja atau perubahan perilaku pengguna. Penerapan selanjutnya dari HiveBase. Yang pertama, penyimpanan data IoT, mana perusahaan yang mengumpulkan data dari perangkat Internet of Things atau IoT dapat menggunakan HiveBase untuk penyimpanan data sensor secara real time. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan pemantauan dan analisis data sensor secara efisien. Contoh yang kedua yaitu sistem peringatan real time. HiveBase digunakan dalam sistem peringatan real time dengan membutuhkan akses cepat ke data saat terjadi perubahan. Sebagai contoh yaitu keamanan cyber. HiveBase dapat digunakan untuk menyimpan data serangan dan mengaktifkan peringatan seketika. Penerapan yang keempat yaitu dari Zookeeper. Yang pertama, manajemen konfigurasi. Mana Zookeeper digunakan untuk manajemen konfigurasi, memastikan konfigurasi yang konsisten di seluruh klaster. Sebagai contoh yaitu jika memiliki klaster web server, Anda dapat menggunakan Zookeeper untuk memastikan bahwa semua server menjalankan konfigurasi yang sama. Contoh yang kedua yaitu pemilihan pemimpin, mana dalam sistem terdistribusi seperti basis data terdistribusi, Zookeeper digunakan untuk pemilihan pemimpin atau leader election. Ketika pemimpin gagal, Zookeeper akan memilih pemimpin baru untuk memastikan kelangsungan operasi sistem. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, PIC digunakan untuk ekstraksi, transformasi, dan pemrosesan data besar. Ini memungkinkan abstraksi tingkat tinggi untuk pemrosesan data dan untuk penggunaan yang tidak memiliki latar belakang pemrograman ad hoc yang mendalam. Kedua, HiveP, di mana platform analisis data tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data besar dengan menggunakan bahasa query mirip SQL yang disebut HiveQL. HiveP sendiri cocok untuk pengguna yang sudah terbiasa dengan SQL dan ingin menganalisis data besar dalam lingkungan yang lebih akrab. Selanjutnya, HiveBase, di mana database NoSQL dengan basis kolom yang dirancang untuk menyimpan dan mengakses data besar dalam skala besar. HiveBase cocok untuk aplikasi yang memerlukan akses data secara real time dan menyimpan data semi-struktural atau tidak terstruktur. Selanjutnya dari Zookeeper, yaitu suatu sistem manajemen konfigurasi dan koordinasi yang membantu dalam proses pengelolaan dan sinkronisasi layanan dalam lingkungan distribusi. Zookeeper memainkan peran penting dalam menjaga konsisten dan keandalan dalam klaster. Baik, mungkin itu pemaparan materi tentang PIC, HiveP, HiveBase, dan Zookeeper. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.